tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Allah arep nyugihke wong melarat ya cukup kun. Allah arep melaratke wong sugih ya kun. Allah ya Allah. Saya tunjukkan pada orang itu, aku tuku dhewe ora wakaf. Kalau pengen ndang nunjuk gitu loh, harusnya Pak Jokowi begitu Pak Jokowi. Yo, iki loh, gitu, ijazahku gitu loh. Wong sak pasar bersatu, jangan belanja dengan Pak Dar. Tidak akan terpengaruh kalau Allah sudah mentakdirkan jam 9 Pak Dar mendapatkan rezeki jam 9. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Warhamna bi qiraatil Qur'an. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para bapak dan ibu, adik-adik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan biar nanti selesai ya, mukadimahnya tadi. Ini kita langsung saja masuk di inna kulla syai'in kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalam khim bil basar walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu sahirin wa kabirin mustaqor
innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adin sidqin inda malikim muqtadir. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalam bil basar wa laqad ahlakna asya'akum fahal min muttaqir wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustaqor. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'ati sidqin inda malikim muqtadir. Shadaqallahul azim. Tafsir ya. Saat temene sesungguhnya kulla syai'in utawi saben-saben perkara atau segala sesuatu, sesungguhnya segala sesuatu besar kecil, yang gaib dan yang tampak, jasmani, rohani, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, segala sesuatu khalaqnahu wis ingsun ciptake, sudah Allah ciptakan nggih bi qadar kalawan takdir, kalawan qadar, dengan takdirnya ingsun Gusti Allah. Segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan dengan takdirnya Gusti Allah. Wa ma dan tidak ada amruna segala perkara semuanya persoalan ya yang ingsun Allah tetapkan, takdirkan tadi ya, semuanya perkara yang Allah sudah tetapkan tadi, takdirkan tadi, illa kecuali wahidatun, hanya dengan satu kata, kalam khin ka koyot ini seperti halnya bagaikan lamhin kedipan, kejapan bil basar kedapan mata, sekejap pandangan mata Urin
Jadi dari inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Ya, Al Imam Ibnu Katsir menjelaskannya itu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betapa telitinya tafsir Ibnu Katsir itu. 6. Pertama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Qala nazalat fi unasin min ummati yakununa fi akhir zaman yukadzibuna biqadarillah. Itu pertama begitu. Ini Imam Ibnu Katsir mengambilnya panjang dari Ibnu Abi Hatim, dari ayahnya, dari Sahal bin Soleh Al-Intaki, dari naboniku Qurrah bin Habib, dari Kunanah, dari Jarir bin Hazim, dari Sa'id Ibnu Umar, dari Ja'dah, Masya Allah, dari Ibnu Zararah, dan ayahnya, terus sampai baru dari Nabi. Jadi artinya betapa urut mengambilnya. Bukan ngarang piyambak, nggak boleh menafsirkan ngarang. Beliau dari ini sampai dari Rasulullah SAW. Jadi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, itu apa? Ayat ini tadi diturunkan berkaitan dengan manusia, ya, banyak sebagian manusia umatnya Kanjeng Nabi, umat Muhammad di akhir zaman, itu yukadzibuna biqadarillah, pada mendustakan, pada ingkar, tidak mempercayai takdir. Akan terjadi akhir zaman nanti, akhir zaman Kanjeng Nabi begitu, banyak manusia yang ingkar, tidak mempercayai adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lajeng ditegaskan begini, dijelaskan di sini bahwa Imam Ibnu Abbas, kalau panjang nih, wa hadatsana Al-Hasan ibnu Arafah hadatsana Marwan ibnu Suja Al-Jazari an Abdul Malik ibnu Jurej an Atha ibnu Abi Rabah qala. Ngoten Bu, dari itu. Ata itu Ibnu Abbas, satu saat aku mendatangi Ibnu Abbas. Siapa? Keponakannya Rasulullah. Satu saat ini mendatangi Ibnu Abbas, wahwa yang min Zamzam. Ibnu Abbas sedang mengerek, waktu itu mengerek air timba sumur dari Zamzam. Dulu kan belum seperti dulu, masih berupa sumur, sumur dulu, masa dulu kan masih menarik air Zamzam. Kemudian waqad tibtalat asafili siapahu. Nah terus apa? Cekeraan air sumur tadi putus dan menumpai. Nah, kira putus menumpai seluruh tubuh badannya Ibnu Abbas. Jadi badannya terguyur oleh air. Kemudian fakultu lahu wa takallama fil qadar. Kemudian aku mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, itu banyak orang-orang mu'alaf, orang Yahudi Badui mu'alaf datang tuh. Itu mereka pada berdebat, pada berbincang-bincang. Waktu putus Ibnu Abbas inna lillahi wa in, waktu timbauannya putus menumpai dirinya,
Ibnu Abbas mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Itu menyadari itu sudah takdir dari Allah. Hari itu takdirnya timbanya putus nibani tubuhnya. Paham gitu? Nah, orang-orang yang bergumul berdebat, takdir apa? Itu kan kurang kenceng talinya, itu kurang begini, kurang apa? Kurang apa sih? Konsentrasi atau apa? Bukan takdir itu. Itu human error, kan gitu. Apa istilahnya? Kesalahan manusia, betul. Jelas itu tadi buru-buru nimbanya sambil ini, itu bukan karena takdir. Itu faktor manusia, betul, paham kan? Tapi biang-biangnya tidak di dekatnya Ibnu Abbas, di sana perdebatan. Ibnu Abbas dan orang-orang yang dekatnya tadi, ini qadaru takdir. Oh, takdirnya hari itu terjadi patah putus. Tapi orang-orang tadi apa? Nanti apa? Yang sana tuh, wah itu takdir tuh, salah manusia. Istilah sekarang human error. Ini. Apa kemudian? Nah, terus oh itu Ibnu Abbas, sahabat, sana malah nggak percaya takdir, menyalahkan engkau. Terus Faqala, "Aqad fa'aluha?" Benar orang itu mengatakan seperti itu? Benar kamu dengar sendiri. Iya, mereka nggak percaya kejadian itu takdir. Itu kesalahan dari antum, kesalahan kamu. Kesalahan apa? Kesalahan Ibnu Abbas. Oke. Naam. Allah jeng, Ibnu Abbas, Allah, fa'allah demi Allah, mana jelas hadil ayah diturunkan ayat ini sangat berkaitan dengan mereka-mereka yang tidak percaya takdir itu. Betul lah, Bu. Ini ayat apa tadi? Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ini berkaitan orang-orang yang tidak percaya takdir. Terus akhirnya mereka itu orang-orang yang seburuk-buruknya umat. Orang yang tidak percaya takdir itu orang-orang yang paling sejelek-jeleknya umat, paling secelaka-celakanya umat. Wong na ora percaya takdir itu orang secelaka-celakanya umat, betul, Bu. Terus maka orang itu fala ta'udu mardhahum, orang itu jangan kau datangi, nggak usah dijenguk pada waktu dia sakit. Loh, ngoten Ibnu Abbas ngoten niku. Wala tasilu ala mautahum, dan jangan kau layati ketika mereka meninggal. Nggak usah ditakziah orang seperti itu, karena orang yang tidak percaya takdir itu orang dah murtad, orang yang tidak iman pada Allah. Orang percaya takdir itu bahaya. Kita nggak boleh tidak percaya takdir, itu pertama, okay? Itu betapa marahnya Ibnu Abbas. Okay? Padahal mau apa? Timbo, terus itu udah takdir Allah. Hari itu terjadi, timbanya putus. Lah ini kan wonten di surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah terjadi daun kering min waraqah jatuh, daun kering itu jatuh illa ya'lamuha, kecuali daun yang kering jatuh apa? Diketahui Allah. Wala habbatin fi dhulumatil bari, dan tidak ada benih yang ada dalam bumi yang gelap. Wala rabbin, dan segala yang basah. Wala yabisin, dan segala yang kering. Semuanya illa fi kitabim mubin, sudah ditakdirkan Allah di kitabim mubin, kitabim mubin tertulis di Lauhil Mahfuz. Daun kering jatuh, tek, hari ini sudah ditulis takdirnya. Biji ana jero bumi, biji sesuatu yang gelap, biji apa sekali sudah ditulis takdirnya, kapan tukulnya, kapan terbitnya, sudah ditulis Lauhil Mahfuz. Lo kok timbo nih, kita tahu Ibnu Abbas yang patah itu takdir.
Dah tertulis takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Bu? Paham nggih? Ngaten ini Pak. Lagi. Oke. Ini dari sekarang Imam Ahmad gantian. Karena dari Ibnu Hathir tadi Ibnu Hatim, terus sekarang dari Imam Ahmad bin Hambal. Pripun niku? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadari. Akan datang kepada umatku akhir zaman nanti mereka itu pada mendustakan takdir, tidak percaya takdir. Bahaya Bu. Rukun iman kan ada 6. Pertama kan iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikatnya Allah, ketiga iman kepada kitabnya Allah, keempat rasulnya Allah, kelima hari akhir, keenam takdir. Wong nara percaya takdir batal imannya. Mau tadi kan bukan orang sah dilayati, orang nak lara kalau sakit nggak usah di juga. Seperti itu. Betapa marahnya siapa? Marahnya Ibnu Abbas. Ini akan datang akhir zaman nanti orang itu mengingkari takdir. Ini riwayatnya Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Wa qala Ahmad haddatsana Anas bin Ibnu Iyad haddatsana Umar ibnu Abdullah maula Ghufrah an Abdullah ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih walikulli ummatin majusun wa majusu ummati alladzina yaquluna la qadara in maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tashaduhum. Benar Bu? Begini. Yang kedua, akan datang akhir zaman nanti orang-orang mengingkari takdir, tidak percaya takdir, ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, menjelaskan, Rasul bersabda, setiap umat itu nanti ada orang-orang yang katut majusi. Jika ada umatku yang katut majusi, tidak percaya takdir, mereka kalau sakit nggak usah dijenguk, nak mati ora usah dilayati, gitu Bu. Apa majus itu? Majus itu samanya orang-orang penyembah api. Wong nara percaya takdir, itunya mereka dikelompokkan golongan orang-orang majusi, para penyembah api, tidak menyembah Gusti Allah. Oke, kita tuh harus gitu. Bab takdir tuh penting sekali, ya. Jangan sampai mboten percaya takdir tadi, jatuh takdir. Maka kita kesandung takdir. Kita terang ya, ada berapa takdir ya. Satu lagi ada. Ini dua. Ini ambil dari Imam Ahmad niki. Masya Allah, bicara masalah takdir pun Allah Subhanahu wa taala. Terus dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa'lam annal ummata la istama'u ala ayyang fa'uka bi syai'in lam yaktubuhullahu laka lam yang fauka walau istama'u ala ayyadurruka bisain lam yaktubuhullahu alaika lam yadurruka jufatil aklam wa tuyatis suhuf. Kata ini Ibnu Abbas, pertama kan Ibnu Hatim, yang kedua Imam Ahmad, saat ini Ibnu Abbas mendengar dari Rasul, ketahuilah wahai manusia, bila mana terjadi seluruh umat itu berkumpul bersatu untuk menghalang-halangi kamu mendapatkan nikmat, mendapatkan manfaat, tetapi manfaat itu sudah ditulis Allah untuk kamu, maka bersatunya manusia seluruh dunia tidak akan mengenai kamu. Misalkan Pak Dar hari ini nanti akan kelarisan jam 9. Wong sak pasar bersatu, jangan belanja dengan Pak Dar. Wong sak pasar bersatu, jangan belanja dengan Pak Dar. Tidak akan terpengaruh kalau Allah sudah mentakdirkan jam 9 Pak Dar mendapatkan rezeki.
jam 9. Paham betul Bu? Bu. Oke. Misalkan jenengan lajeng angsal anak mantu, arep anak mantu kok jam 10 nggih nggih. Kok mantune bagus men dicegat perapatan, ojo kayak anak wong edan nggih. Ora sampe kae bapake gila itu nggih. Wong sak desa sak kota terparuh, ojo kepek anake kae, bapake edan nggih. Bapake Suloyo kae, koplak kae. Nggih, tidak akan berpengaruh. Kalau Allah mentakdirkan memang itu mantune panjenengan akan datang. Bu, paham gak sih? Misalkan melamar pekerjaan, terus di sana ono tetangga yang iri dihalang-halangi, sak desa menghalang-halangi, sak kampung, sak kota menghalang-halangi. Nggak akan terjadi kalau memang itu sudah takdir dengan akan dapat pekerjaan itu. Apa betul Bu? Terus berikutnya, walawis tamau ala ayadurruka bisain lam yaktubullahu alaika lam yadurruka, nah lam yadurruk. Dan sebaliknya, okay, apabila ada orang bersatu berkumpul menyatu untuk membantu Anda, menolong Anda, tetapi Allah mentakdirkan Anda nggak dapat sesuatu, maka bantuan mereka tidak ada gunanya. Kemudian, misalkan musibah apa, ya harus jatuh atau kena musibah, semua tetangga bersatu ngewangi biar membantu, biar apa tidak mendapatkan musibah. Kalau sudah Allah tulis musibah, ya terjadi musibah. Pak. Oke. Itulah ketika kita sholat sehabis zikir istighfar Allahumma anta salam, ada bacaan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi atas nikmatmu yang akan Engkau berikan kepada hamba, dan tidak ada orang yang bisa memberi kalau Engkau tidak akan memberi kepada hamba. Jadi nak Allah ngasih nikmat niku, bayo dihalang-halangi nggak akan terjadi. Karena Allah dah menulis takdirnya. Dalam hubungan kemanusiaan, misalkan hubungan kemanusiaan, saya tidak cocok dengan Pak Tris. Pak Tris, saya provokasi sak kampung, biar sak kampung membenci Pak Tris. Tak provokasi, iya, tak jelek-jelekan Pak Tris biar jatuh namanya. Kalau Allah tidak menakdirkan jatuh, tidak akan jatuh. Walaupun semuanya bersatu. Neng kalau Allah sudah menakdirkan jatuh, nggak usah tadi saja jatuh ya jatuh. Itu hubungannya dengan takdir. Gitu Bu. Nah saat ini karena demi waktunya juga tidak okay. Kalau jelasin ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin Ibnu Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibatu maka lil mu'min innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairallah. Bu, dari Anas ingkang sanadnya rawinya Imam Ahmad. Ngeten Nabi ngendikan ngeten. Nggih. Ajib tuh, aku kagum, aku memuji lil mukmin, kepada orang-orang mukmin. Ya. Sesungguhnya Allah itu ya tidak mentakdirkan, memberikan takdir kepada orang mukmin qadaan satu takdir kecuali kana khairallah, kecuali takdir tadi yang terbaik bagi orang mukmin. Aku mengagumi, aku muji orang mukmin yang menyadari itu takdir Allah. Sandalku hilang, aduh matang aku, sandal anyar hilang. Ya udah, takdir. Kadilah juga aku kagum, percaya ini takdirnya Allah hari itu. Tertulis ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Bang, jadi kalau kita dapat musibah apapun langsung tek melayu takdir dulu. Ini qadar Allah, tidak meleset dari tulisan Allah, ketetapan Allah. Wong daun kering jatuh saja, daun godong kering tek aja takdir kok. Ibu, kalau gitu
Di saat itu kata Nabi, aku memuji hambaku yang khaira, itu yang terbaik, untukmu yang terbaik. Hanya terkadang manusia itu memaksakan kebaikan, padahal apa? Asa antuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum. Terkadang kamu merasa baik, padahal bagi Allah tidak baik. Terkadang pula kamu merasa tidak baik, bagi Allah padahal baik, gitu loh. Kita kai sakit, aduh, ya Allah kejam, Allah kok apa namanya nggak sayang dengan hamba, aku salat terus, ibadah terus kok ya loro, ya Allah tuh gimana ya, betul nggih? Padahal itu bagi kita nggak bagus, bagi Allah bagus. Kamu diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, betul Bu? Betul. Kamu kadang-kala merasa itu nggak baik, padahal itu yang terbaik untuk kamu. Seperti itu, loro, nara loro, kamu mungkin maksiat. Kalau nggak sakit mungkin kamu sombong, nggih? Mau nawang bar loro mari, itu harus ibadahnya khusyuk nemen Bu, nggih Bu? Waktu loro diangkat, dicabut penyakit, diampuni dosanya, dipari sembuh, tambah dilipat-lipatkan pahalanya. Ngerti nggih? Paham? Nah, terus takdir niku berapa Bu? Takdir niku pertama takdir azali, mangga Bu. Azali. Takdir azali apa? Takdir zaman azali sebelum diciptakannya langit dan bumi. Katakallahu maqatiral khalaiq qabla ay yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Allah telah menulis sejak zaman azali sebelum diciptakannya langit dan bumi ini 50.000 tahun sebelum diciptakannya bumi langit semesta ini, Allah sudah menulis takdir, namanya takdir azali, ditulis Bu. Itu pertama, takdir azali 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi langit seisinya, itu Allah sudah menulis, namanya takdir, dituliskan. Mataharinya di sini, bulannya di sini, sana lautannya ini, kita semua makhluk tertulis. Itu nama takdir azali. Yang kedua, takdir umri. Apa takdir umur ini? Takdir yang berkaitan dengan perkara umur. Niki, bikas fi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakin aw sa'idun. Nggih. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yaman nutfah. Di kandungan ibu ya, di perut kandungan ibu itu 40 hari berupa nutfah. Air napa? Sperma niku. 40 hari nutfah berupa air sperma santan begitu. 40 hari alaqah napa? Darah. 40 hari berupa mudghah, gumparan daging. 120 hari atau 4 bulan ya. 40 120 hari atau pinten niku? 4 bulan. Setelah itu summa yursalu alil malaikah, setelah 40 setelah 4 bulan, summa yursalu alaihil malaikah, Allah mengutus malaikat. Fayangfu firuh, bayi yang 4 bulan tadi diberi ruh, diberi nyawa. Bayi yang dalam kandungan 4 bulan di perut ibu, di kandungan ibu, dikasih ruh, dikasih nyawa. Terus lantas wayu maru biar bayi kalimatin, ditulis. Nah, okay. 4 perkara, ditakdirkan 4 perkara. Apa pertama? Okay. Bikasfi rizkihi, ditulis rizkinya. Bikasfi ajali, ditulis ajal, mati, umurnya, masalah umurnya berapa, kapan, di mana. Oke. Nama rizki asli ditulis, wa amali, amal-amalnya ditulis, amalnya, ya, ditulis amalnya. Yang keempat, wasakiyuna sa'idun, ditulis apa niku? Nasib baik buruknya, ujian baik buruknya ditulis. Itu takdir umri. Bu, ditulis. Ini akan dapat musibah, dapat nikmat, mudah ditulis Allah. Dilalai, manusia tahu dilalah.
Ditulis meninggalnya kok di Mekah ya delala ya apa? Mereka pas meninggal umrah atau haji di Mekah. Ditulis meninggalnya di tempat anaknya delala ya yang ini anaknya itu loh. Ditulis hari itu meninggalnya kecelakaan delala kok ya dadak metu ning dalan barang apa? Maksudnya kecelakaan itu. Merasa kita nggak bisa mengingkari takdir. Umurnya apa tadi? Rezekinya gitu, lajeng apa nih? Apa tuh? Ajalnya, amalnya, gitu. Tulis bu. Bahkan nasib baik buruknya tertulis. Itu takdir umri. Yang ketiga, takdir apa? As-sanawi mangga bu. Bukan samawi, nah sanawi, sanah tahun. Takdir tahunan. Apa itu? Ditulis tiap tahun apa? Itu 10 hari terakhir Ramadan di saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Orang yang mengapa 10 hari terakhir pengen dapat Lailatul Qadar, kita memohon agar ditulis takdir tahunan, takdir yang baik. At-takdir sanawi, sanah tahunan. Kalau kita semoga besok dikasih usia panjang bisa berjemaah Ramadan gitu. Nak 10 hari terakhir, wah moga pengen mendapatkan Lailatul Qadar, biar ditulis takdir tahunnya takdir yang baik. Paham betul yuk? Paham ya? Terus yang keempat apa? Takdir yaumi, ada takdir harian bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah tuh sibuk mengurusi takdirnya hamba. Itulah dalam zikir pagi dan zikir petang kita ada doanya. Kalau pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, apa? Allahumma inni as'aluka kalau pagi khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, hamba mohon takdir kebaikan darimu ya Allah pada hari ini. Mohon agar hari ini ditakdir dalam baik. Bu, pagi sampai terbenam matahari. Nanti sore, Allahumma inni as'aluka khaira fi hadhihi lailah. Ya Allah, hamba mohon takdir kebaikanmu malam ini. Malam apa? Terbenam sampai Masya Allah. Ada takdir harian bu. Kita marahnya saya ngaji jadi lampai ya bu. Ngaji dilakoni bi. Sayang loh bu. Jalani nikmat. Kalau pagi dikir pagi, sore dikir petang. Petang itu pak baca nih. Bar asar sampai terbenam matahari. Nak pagi bar subuh sampai terbit matahari. Itu takdir apa? Yaumi harian. Kemudian baru takdir mu'allaq mu'allaq takdir yang membutuhkan ikhtiar dulu. Kerja mantan sanggul, bekerja ada hasil mu'allaq, ikhtiar, tergantung ikhtiar. Yang terakhir takdir mubram mubram. Jadi azali, umri, sanawi, yaumi, mu'allaq, mubram. Al-Quran Sunnah memberikan penjelasan seperti itu. Jangan sampai kita meremehkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran itu kita dipuji Allah. Wah, takdir Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ini contoh ini maaf nih. Pak Jokowi di apa? Hujat-hujat rampung-rampung. Ini kalau Pak Jokowi menyadari ini takdir tahunan gitu. gitu. Takdir tahun dihujat gitu. Pak Jokowi dengan yang monggo ini takdir tahunan jenengan nih Pak Jokowi. Pak Jokowi buka aja Pak Jokowi yang terhormat. Wah, kepiah ijazah palsu rampung-rampung.
Lah agar rampung sadari takdir, ya ijazahku selesai. Kena Pak Jokowi nyadari, ya repot itu. Bu, dulu saya pernah Bu, saya juga pernah mendapat takdir itu. Saya pernah dulu ada orang itu nggak saya sebutnya namanya, itu mengarani kula nggih. Mengarani katanya Pak Nadir itu ngenggoni tanah wakaf. Alah ya Allah. Akhirnya itu pernah saya tunjukkan, dan orangnya ini istrinya di sini, ikut ngaji di sini, saya tunjukkan. Tapi Pak itu nggak ngarani, saya ngarani orang lain. Tak ambilkan ke rumah, loh Pak ini sertifikatifon, saya tuh tidak ngenggoni wakaf, saya beli tanah sendiri, tidak menempati wakaf. Ini loh tak duduke. Terus ada teman organisasi sekarang sudah meninggal Bu, itu menyebarkan ngaji mau pamrih tanah wakaf. Allah ya Allah. Lalu tak fotokopi itu, aku pengen dan muncul tak share nih, gitu. Aku dua sak kepel orang kepel, aku tuku dewi wakaf. Kalau pengen dan nunjuk gitu loh, harusnya Pak Jokowi begitu Pak Jokowi. Ya iki loh, gitu, ijazahku gitu loh. Karena itu takdir, saya menyadari, saya tidak sakit hati. Bahkan orang yang dulu menyebarkan, ketika meninggal, saya sholat ibu, istrinya nangis Bu. Sampai murid-murid mahasiswa waktu itu ya, Masya Allah tuh Pak Nadiri anu tanah wakaf lah. Aku lah duduk piye. Aku pengen segera memberitahukan, iki loh. Harusnya Pak Jokowi begitu. Iki loh, kita rampung. Kalau menyadari takdir sanawi, takdir tahunan, gitu oke. Kita Pak Tahu oke. Kalau awet dia di dekat polisi, cegatan SIM ya oke. Nara gawa SIM pripun? Kalau nggak bawa SIM, gitu? Polisi tahu itu gelagapan gitu. Kita ada cegatan polisi, ya, apa namanya? Kita sudah nggak lengkap, SIM-nya nggak ada, paling STNK itu udah apa sini? Apa tuh? Wah, gelagapan. Tapi kalau bawa tenang, nggak Pak Polisi, tenang. Ini Pak Polisi, STNK saya, ini SIM saya. Takdir juga Bu, nggak apa-apa, kita nggak perlu marah, karena orang yang percaya takdir, apa yang terjadi, wes ditulis, sudah tertulis oleh di kitab Mubin di Lauhul Mahfuz, ditulis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya surah Al-Qamar ya, diakhiri seperti ini. Imam Ahmad melanjutkan, wa qala Imam Ahmad haddatsana Qutaibah haddatsana Risdin an Abi Sahrin Humaid ya, Ibnu Ziyad min Nafi' an Ibnu Umar. Nafi' Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasul, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu, sayakunu fi hadhil ummah, akan datang umatku ini maskun iki apa namanya celaka ya, ala wadaka, mereka apa celaka itu tersesat, fil mukadzibina bi qadar, mereka enggak percaya takdir dan mereka masuk azindikiyah. Akan datang apa nanti umatku kuwi, nanti mereka celaka dan tersesat, apa? Karena nggak percaya takdir dan mereka termasuk golongan zindik. Kenapa Bu? Zindik, kafir, zindik. Benar Bu? Kenapa zindik itu? Ada nih 1, 2, 3, 4, 5. Ibu. Kanjeng Nabi juga gitu mengkhawatirkan. Wes ora percaya. Mengapa mereka nggak percaya takdir? Mereka itu asik masuk dalam golongan zindik, kafir zindik. Nah ternyata itu ada 5 golongan zindik. Pertama, orang Mu'attilah, orang walaupun dia sembahyang sholat, tetapi dia hanya sholat saja, akidahnya belum lengkap, sehingga dia sama dengan orang ateis.
Ora percaya tauhid rububiyah. Kan alhamdulillahirabbil alamin. Kan tauhid ada uluhiyah. Uluhiyah Allah, sembah Allah. Ini ana sing Rabb. Alhamdulillahirabbil Allah Tuhannya semesta alam ini. Nah, jenengan perso yang seperti itu dia dolan zidik. Ada loh Bu, dulu pernah waktu saya masih mimpin sekolah tuh, ada orang tua tuh dengan takaburnya, nah anakku pinter, orang sah melu mujadah, orang sah melu poso, pinter ya so, di sini ya apik lulus, dasarnya pinter ya pinter, wah ya kafir zindik, ya Bu, kan dulu saja tahajud, saja apa poso, saja gini nggak percaya, ya Bu. Sombong, anakku dasarnya pinter, aku cerdas, IQ-nya tinggi, pinter ya pinter, ada saya pernah dulu, wah ini zindik saya ya sholat Pak, tapi dengan takaburnya nggak merasa semuanya ada hubungannya dengan takdir. Bu, itu ma'atilah. Yang kedua, manuyah. Ini walaupun dia itu ya nyembah Allah, ini percaya banyak Tuhan, percaya banyak politisme, Tuhan kecantikan, Tuhan ini, Tuhan apa, Tuhan bisnis, Tuhan dagang, Tuhan ini loh, politisme, banyak Tuhan, semua dianggap Tuhan. Orang yang percaya banyak ini termasuk zindik manuyah. Berikutnya masdakiyah, yaitu zindik ya percaya kalau menyembah Tuhan Allah, menyembah, tapi apa? Dia membuat agama baru. Allah duluan pernah ada apa namanya? Pernah ada menteri agama itu meresmikan agama baru, Bahai, kita dulu kan pernah mengusulkan ada agama baru Bahai. Itu zindik itu. Berikutnya ada abdakiyah. Ini apa? Ini adalah golongan apa kafir yang zuhud. Ning zuhudnya mboten syariat. Zuhud apa? Zuhud ki anu sirik donya, ora gandrung donya, ning mboten ngangge syariat ngono, Bu. Ora ngangge agama. Nah, syariat kan zuhud poso, tahajud itu syariat. Ning niku apa jenis ngingkari dunia dengan cara yang lain. Nah, oke, bertapa atau apalah, bertapa atau apa yang seperti itu. Ayo Pak, yang ini kebatinan itu. Yang terakhir rohaniyah, yaitu golongan sufi yang anti syariat, sufi. Jadi nyanyian tahayul niku tidak pakai syariat sufi. Ya, itu banyak yang mengembara begitu, itu tidak pakai syariat. Ini di sini jelaskan orang-orang itu akhirnya tidak masuk, tidak mau percaya takdir Allah. Dia mengembara sana kemari. Ini termasuk golongan orang-orang yang dikatakan az-zindikiyah. Hati-hati dengan az-zindikiyah. Intinya pun bahwasanya kita itu harus meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir yang besar, yang kecil, yang dulu, bahkan tahunan, harian, tahunan, harian, semua tidak luput dari takdir. Nah, Allah menciptakannya itu mentakdirkan seperti kedipan mata, tak, oke, apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Takdir Allah itu cukup kun, satu kata Bu. Nah, ngertake sugih kun, ora sah kun ngono. Sugih, ora sugih bener. Sugih. Ngertake mati ya kun. Ora sah mati kun bener. Bener. Mati ya. Bu. Nah, saya melarat miskin. Kiamat ya kun. Bu. Cek kiamat, orang ada
kiamat kun. Ayo, sesat mata. Bu, percaya Bu, tunggak jarak meraja, tunggak jati mati. Allah arep nyugihke wong melarat ya cukup kun. Allah arep melaratke wong sugih ya kun. Allah akan menyengsarakan menjatuhkan harga diri orang yang terhormat, jatuhkan ya kun. Ngangkat derajat ya cek mata. Wa kullu saghiratin wa kabirin mustator, baik yang kecil maupun yang besar tertulis kabeh. Yang takdir yang kecil yang besar dah tertulis semuanya komplit. Innal muttaqina fi jannati wa nar, wong sing takwa akan mendapatkan balasan nikmat surga, taman-taman yang indah, air-air mengalir yang masya Allah di surga Allah, nikmatnya masya Allah ya. Fi maqatin sidqin inda malikin muqtadir, wah mendapat tempat duduk majlis-majlis, istana-istana wah yang menyenangkan di sisi Allah yang menentukan takdir. Intinya ayat 49, 51, 52 sampai terakhir tadi, intinya Allah itu maha menentukan takdir, dan kita mempercayai takdir itu dijanjikan dunia dan akhirat. Akhiratnya surga yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan, rampung nggih. Insyaallah besok berganti surah yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.